Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan bacaan Alkitab kita pada malam hari ini yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal 2 ayat 19 sampai dengan 22. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu yang kudus. Di malam hari ini ya Tuhan, kembali Engkau menghimpun kami. Dan di dalam persekutuan pelayanan kategorial, kami boleh menyatakan begitu besar cinta kasih Tuhan bagi kami. Dan dalam kesempatan ini ya Tuhan, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah kiranya firman yang akan kami baca dan renungkan ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri dan membaca Alkitab kita yang terambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 19 hingga 22 yang menyatakan, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh." Demikian pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Tema bacaan pada malam hari ini yaitu solidaritas dalam membangun bangsa. Di dalam pasal 2 ayat 19, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah." Paulus ingin tidak ada lagi perbedaan antara pendatang atau orang asing. Di ayat yang ke-20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Paulus mau mengatakan bahwa kita harus tetap pada ajaran-ajaran para nabi dan para rasul, karena mereka sudah memiliki otoritas dan kuasa dari Kristus yang diikat dalam kasih persaudaraan dalam keluarga Allah. Di dalam ayatnya yang ke-21, "Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan." Di ayat ke-22, "Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh." Inilah menjadi latar belakang dari bacaan kita pada malam hari ini, dengan tujuan di mana kita sebagai jemaat dapat memahami latar belakang surat Paulus kepada jemaat di Efesus yang menginginkan tidak ada lagi perpecahan. Yang kedua, supaya kita sebagai jemaat memahami dan membangun solidaritas dengan ajaran para rasul dan para nabi yang berpedoman pada ajaran Kristus, supaya kita dapat memiliki rasa solidaritas yang tinggi di dalam menghadapi masalah di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Paulus di jemaat di Efesus ini menjelaskan bagaimana keadaan dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi pada saat itu, dan kehadiran Kristus
merobohkan tali pembatas yang membatasi pergaulan Yahudi dan non-Yahudi. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia sudah diikat dalam kasih Yesus, termasuk saya dan Bapak Ibu saudara sekalian yang percaya kepada Kristus. Kita dikatakan adalah keluarga Allah. Dengan tema solidaritas membangun bangsa, berbicara tentang bangsa, kita harus berakar atau memperhatikan unit terkecil dari bangsa itu sendiri, yaitu keluarga. Lebih luas dari keluarga berarti membangun gereja, lalu membangun masyarakat. Artinya bagaimana kita dapat membangun sebuah bangsa, maka kita harus melihat dari sisi keluarga terlebih dahulu. Lalu kita masuk di dalam persekutuan gereja, di mana kita dapat berjemaat, berkumpul bersama dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam persekutuan oikumene, di dalam persekutuan suka dan duka, yang merupakan suatu jaringan yang terikat, yang saling mendukung satu sama lain. Ketika keluarga yang terdiri dari anak, ibu, dan ayah pergi keluar rumah, maka kerohanian Kristennya akan nampak pada anak-anak tersebut, kepada kaum ibu dan kepada kaum bapak. Berada dalam persekutuan gereja, dia akan bertemu dalam sebuah peribadahan gereja. Ketika anak-anak pergi ke sekolah, ibu dan bapak pergi bekerja, maka mereka bertemu dengan rekan-rekan sekerja, atau dalam arti luas mereka hidup dalam bermasyarakat. Bagaimana kita dapat membangun solidaritas? Apa kata Alkitab? Rasul Paulus menurut suratnya di jemaat di Efesus, di dalam penekanan bahwa gereja adalah keluarga Allah, maka kita perlu memperhatikan bahwa di dalam sebagai manusia, makhluk sosial yang berinteraksi dengan kelompok, baik kelompok yang ada di dalam keluarga, maka dalam rangka solidaritas terhadap sesama, menghadapi pergumulan-pergumulan dalam tim, pada keluarga kita, pada gereja kita, dan pada masyarakat secara umumnya. Baik gereja maupun masyarakat dapat berinteraksi. Interaksi manusia itu menjadi sangatlah penting. Paulus menulis surat di jemaatnya di Efesus untuk mengetahui bagaimana setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus menjadi bagian dari tubuh yang sama, yaitu menjadi anggota keluarga Allah. Bagaimana kita menjadi anggota keluarga Allah yang dibangun atas dasar pengajaran para rasul dan para nabi yang berpusat pada Yesus Kristus? Kita berbicara tentang solidaritas. Maka kita harus melihat dan mencari tahu dulu apa yang dimaksud dengan solidaritas. Solidaritas merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh manusia dalam kaitannya dengan ungkapan perasaan manusia atas rasa senasib dan sepenanggungan terhadap orang lain maupun kelompok. Makna solidaritas dekat dengan makna rasa simpati dan empati karena didasarkan atas rasa kepedulian terhadap orang lain maupun kelompok. Terkadang kita mendengar sebuah pepatah atau istilah yang sering sekali akrab di telinga kita, yaitu bagi orang-orang di Maluku, potong di kuku rasa di daging, ale rasa beta rasa, torang semua basudara, dan masih banyak lagi dialek-dialek daerah yang dapat menjadi penyemangat di dalam bersolidaritas. Contoh-contoh senasib sepenanggungan, contohnya ketika kebetulan saya adalah seorang pendidik, ketika korps pendidikan itu terjadi suatu masalah atau ada yang
persoalan di dalam korps guru, maka sebagai tubuh korps guru itu kita merasakan juga apa yang terjadi bagi mereka-mereka yang mungkin dalam tanda kutip bermasalah. Kita ikut merasakan penderitaan yang sama yang dialami, baik fitnah maupun apapun yang sedang terjadi. Dan ini bukan hanya terjadi di dalam korps guru saja, mungkin juga di dalam korps lain-lain atau di dalam perkumpulan-perkumpulan yang lain. Dan masih banyak lagi contoh-contoh merasa senasib sepenanggungan. Bagaimana sikap solidaritas rasa senasib sepenanggungan ini menjadi bagian dari anggota tubuh yang disebut keluarga Allah. Pada masa pandemi ini, seperti apakah ada solidaritas untuk menjalin hubungan-hubungan yang baik antar sesama kita? Atau karena rasa takut yang berlebihan sehingga rasa senasib sepenanggungan itu menjadi kita lebih berfokus pada diri kita sendiri. Kita tidak ingin berempati kepada orang lain yang ada di sekeliling kita. Maka itu akan menjadi sangatlah tidak baik bagi kita semua. Khususnya pada malam hari ini kita berbicara tentang pelayanan kategorial. Di dalam pelayanan kategorial Pelkat adalah tim yang dapat menjadi sarana di dalam membangun rangkaian solidaritas tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masing-masing menjadi lebih baik jika kita tahu memaknai atau arti di dalam solidaritas itu sendiri dan dapat mempraktekannya. Penderitaan yang terjadi saat ini bukan hanya antara keluarga saja, tetapi ini merupakan penderitaan dunia. Kurang lebih 128 negara termasuk masyarakat Indonesia menderita dengan penderitaan dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, contoh dari rasa senasib dan sepenanggungan ini dilakukan oleh saudara-saudara kita sebagai rasa peduli, antara lain contoh yang baru-baru saja terjadi bahwa ketika panitia Hari Raya Besar Gerejawi GPIB Immanuel melakukan kepedulian kepada warga jemaat dan masyarakat di lingkungan sekitar gereja di masa pandemi. Yang kedua, ketika BP Mupel Kaltim 1 telah melakukan kepedulian kepada anggota Mupel Kaltim 1, pemerintah Kota Balikpapan, Satuan Tugas COVID-19 dan masyarakat di sekitar yang mengalami penderitaan di masa pandemi ini. Dan yang masih hangat di ingatan kita, ketika gerakan pemuda Immanuel yang cukup solid dan tangguh tanggap dalam situasi keadaan salah satu keluarga anggota jemaat GPIB Immanuel yang beberapa hari lalu mengalami musibah banjir. Hal-hal inilah yang disebut solidaritas. Selain itu, kita dapat melihat bahwa ketika ada kedukaan dan pernikahan di mana peran solidaritas ini sangat nampak jelas dapat dilaksanakan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus katakan karena kita sudah dipersatukan, dipersatukan dalam Yesus Kristus, maka kita atau mereka bukan orang asing atau pendatang lagi. Saudara kekasih, membangun solidaritas di atas ajaran para nabi dan para rasul karena mereka adalah utusan khusus yang dalam menyampaikan Injil firman Tuhan kepada semua orang. Mereka adalah utusan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka jangan sia-siakan pengajaran mereka. Kita harus senantiasa menjadi pendengar-pendengar yang setia. Karena para rasul dan para nabi ini memiliki otoritas dan kuasa Yesus Kristus yang diberikan kepada mereka. Kuasa dan otoritas itu juga diberikan kepada saya dan kepada pelayan-pelayan Tuhan lainnya di dalam memberitakan firman Tuhan
yang diberikan kemampuan berbicara atas nama Tuhan tentang pesan firman Tuhan. Jika pesan firman Tuhan itu berisikan gereja adalah keluarga Allah sebagai satu tubuh yang diikat oleh Yesus Kristus. Jemaat yang kekasih, semua kembali diciptakan dari keluarga sebagai unit yang sangat terkecil. Bagaimana kita membangun keluarga dalam mengajarkan solidaritas? Ada peran kaum ibu, kaum bapak, dan para lanjut usia di dalam menumbuhkan, mengembangkan nilai-nilai solidaritas dalam keluarga. Harus mengingatkan dengan memegang peranan yang penting sebagai nabi dan rasul, maka perkataan yang kita ucapkan kepada mereka harus mengandung firman Tuhan. Sehingga ketika kita melihat solidaritas itu akan nampak nyata untuk dipraktekkan. Caranya, berikanlah contoh bagi anggota keluarga kita bagaimana sikap tanggap, empati sesama anggota keluarga itu sendiri, agar menjadi terbiasa, menjadi suatu kebiasaan memiliki sikap solidaritas atau turut membantu dan menolong. Jangan sampai kita lupa dan kita tidak terlalu ikut di dalam melanjutkan apa yang menjadi keharusan di dalam firman Tuhan. Kita tidak mengajarkan nilai-nilai yang baik, kita acuh dan cuek karena itu tidak sama sekali mencerminkan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, diperluas kepada persekutuan gereja di mana peran tiap-tiap keluarga menjalin kesatuan hati di dalam membangun gereja Tuhan dengan penuh tanggung jawab bersama menciptakan damai sejahtera dan sikap-sikap solidaritas yang sudah disiapkan secara individu di dalam keluarga dan akhirnya menjadi kebiasaan yang akan bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam persekutuan bergereja. Dalam keluarga, dalam gereja, dan akhirnya kita akan mempraktekkan kehidupan itu lebih luas lagi untuk membuat sikap-sikap solidaritas di tengah-tengah masyarakat secara umumnya. Sebagaimana ajaran para rasul dan para nabi yang berfokus pada ajaran Kristus yaitu kasih, tanpa melihat adanya perbedaan agama, suku, budaya, tetapi melalui pembiasaan diri dalam keluarga yang sudah terlatih dan bergereja dengan penuh kasih, akhirnya kita sebagai keluarga Allah dapat mempraktekkan di tengah-tengah masyarakat tanpa harus karena ada tujuan yang khusus, tetapi empati dan solidaritas itu murni berasal dari pengetahuan kita sesuai dengan ajaran mereka yang memberikan contoh teladan yang berdasarkan firman Tuhan yang sesuai dengan ajaran Kristus. Dengan tema solidaritas dalam membangun bangsa, maka menanamkan solidaritas itu dibangun berdasarkan persekutuan yang terlahir dari pengajaran para rasul dan para nabi berdasarkan ajaran Yesus Kristus, karena kita terikat dalam satu ikatan Yesus Kristus yang senantiasa ada menaungin kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu, kami diingatkan kembali untuk kami menyadari bahwa peranan kami sebagai keluarga Allah, Tuhan sangat memberikan kuasa atas kami semua. Kami percaya ya Tuhan bahwa di dalam setiap firman yang kami dengar,
Itu semua merupakan satu kesatuan yang utuh, yang menandakan bahwa Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan kami. Jika Engkau mengingatkan kepada kami untuk peran-peran yang penting di dalam kehidupan berkeluarga, mari Tuhan, Engkau senantiasa memberkati tiap-tiap keluarga yang ada di jemaat kami. Kau memberkati kehadiran kami di tengah-tengah keluarga masing-masing, sehingga daripada kami boleh senantiasa mengajarkan hal-hal yang baik bagi keluarga kami. Khususnya di dalam kami mengajarkan kepada keluarga kami tentang solidaritas, di mana peran Tuhan di dalamnya sangatlah penting bagi kehidupan kami, di mana Tuhan berperan agar kami anak-anaknya yang percaya kepadanya boleh menjalani tugas dan tanggung jawab menjadi contoh teladan yang baik. Karena kami semua merupakan satu kesatuan yang utuh, yaitu keluarga Allah. Ya Bapa di surga, pada malam hari ini juga Engkau melihat keberadaan kami masing-masing. Jika Engkau berada di dalam segala kerinduan kami ya Tuhan, maka Engkau akan memberkati bangsa dan negara kami. Engkau akan memberikan bangsa dan negara kami ini damai sejahtera. Pembinaan, persatuan dan kesatuan senantiasa ada. Di dalam menghadapi wabah COVID-19 pada saat ini, kami percaya ya Tuhan, ketika Engkau berperan di dalamnya, maka tidak ada yang mustahil bagimu. Dan ketika seluruh warga negara kami memanjatkan doa memohon agar pandemi ini segera berakhir, maka tangan-Mu yang penuh kuasa akan mendatangkan mujizat yang nyata bagi bangsa dan negara kami. Apapun yang terjadi bagi bangsa dan negara kami menyerahkannya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Keberadaan daripada bangsa dan negara kami cukup sangat memprihatinkan, di mana kerinduan bergereja, di mana kerinduan beribadah, kerinduan anak-anak untuk menghadapi pendidikan nyata, di mana perkantoran-perkantoran bahkan seluruh aktivitas ekonomi seakan-akan Tuhan, mereka semua memanjatkan doa untuk kembali dipulihkan. Kami merindukan peribadahan, kami merindukan dunia pendidikan di dalam bersekolah. Kami juga merindukan segala sesuatu aktivitas kami boleh normal kembali. Dan biarlah Tuhan melalui upaya-upaya pemerintah secara berlahan-lahan melalui new normal pada saat ini, segala sesuatu dapat terlaksana dengan baik. Jauhkan kami dari perpecahan, jauhkan dari kami segala tindakan-tindakan yang merugikan bagi bangsa kami. Tetapi kiranya melalui orang-orang yang ada memiliki empati solidaritas yang tinggi bagi bangsa dan negara ini, mereka boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi kepala negara bahkan seluruh unsur pemerintahan sampai ke tingkat yang paling rendah. Biarlah mereka semua dapat bekerja sama dengan baik agar segala sesuatu yang menjadi peranan pemerintah dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, pada malam hari ini juga kami berdoa bagi kota tercinta, Kota Balikpapan. Di dalam mengupayakan usaha new normal bagi Kota Balikpapan, Engkau memberkati setiap peran serta pemerintahan kami. Engkau memberkati Bapak Wali Kota bersama jajarannya. Dan biarlah Tuhan di dalam kondisi wabah COVID-19 yang sedang terjadi ini, kiranya semuanya dapat kembali normal seperti sedia kala. Kami menyadari dari masyarakat sekitar Kota Balikpapan untuk senantiasa sadar akan kebersihan, untuk dapat senantiasa berdoa, untuk dapat senantiasa mengucap syukur atas setiap apa yang sudah kami alami dalam masa-masa saat ini. Ya Bapa di surga, secara khusus kami menyerahkan kota kami ini. Kau menjauhkan segala sesuatu yang menjadi perpecahan bagi kota kami ini. Dan biarlah kota ini terus menjadi kota yang layak dihuni, kota yang beriman, memiliki damai dan sejahtera. Ya Bapa di surga, pada malam hari ini juga kami berdoa bagi Majelis Sinode GPIB di dalam mempersiapkan segala sesuatu proses di dalam memasuki new normal dalam sebuah tindak lanjut tugas panggilan pelayanan mendatang.
Engkau memberkati usaha-usaha majelis sinode di dalam menyikapi keadaan pada saat ini. Dan biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu boleh senantiasa ada, senantiasa di tengah-tengah kehidupan bergereja kami. Bapa di surga, kami juga mendoakan gereja kami, khususnya gereja Immanuel. Kau memberkati ketua jemaat kami, Ibu Pendeta Nyonya Likes Sianadel Hehanusa Saitapi, di dalam tugas tanggung jawab pekerjaannya di tempat ini. Kesehatan, kemampuan, kebijaksanaan, bahkan hikmat Engkau berikan kepadanya. Bagi keluarga, suami, anak-anak, bahkan mereka yang ikut tinggal bersama, biarlah mereka juga boleh menjadi naungan penyemangat bagi keluarga Ibu Pendeta Like, agar di dalam tugas pelayanan keluarga ikut berperan di dalam campur tangan mendukung setiap tugas dan tanggung jawabnya. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi lokakarya dan pengesahan program kerja, bahkan juga pemilihan pengurus harian Majelis Jemaat GPIB Immanuel dalam waktu dekat ini. Ya Bapa, Engkau yang melihat keberadaan gereja kami. Engkau juga yang akan menyiapi, bahkan Engkau yang akan memperlengkapi, bahkan Engkau yang akan memberkati. Jika Engkau mengizinkan perampungan daripada program kerja kami, maka Engkau juga yang akan berjalan bersama-sama dengan kami dari awal hingga tahun yang akan datang. Program kerja ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah semakin hari kami dapat saling menolong satu sama lain di dalam menopang setiap kegiatan program rutin maupun non-rutin. Di dalamnya ada 6 unsur pelkat, ada jemaat, ada para presbiter, dan biarlah kami semua boleh bersatu hati, boleh seia sekata di dalam menyatakan kasih penyertaan Tuhan menjalankan tugas panggilan kami. Ya Bapa di surga, Engkau juga yang akan mengutus para harian majelis yang akan datang. Engkau memperlengkapi setiap mereka yang terpanggil untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap mereka. Ketika mereka merasa tidak mampu, tapi kami yakin dan percaya kuasa otoritas daripada Engkau akan turun kepada mereka, dan mereka akan dimampukan untuk bekerja sama dalam mewujudkan kemuliaan Allah, khususnya di tengah-tengah gereja GPIB Immanuel di Balikpapan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat kami yang dalam kondisi kelemahan tubuh, yang membutuhkan perawatan, yang membutuhkan senantiasa uluran tangan para medis di dalam memberkati mereka melalui cara apapun yang dilakukan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati para medis, Engkau memberkati makanan, minuman, obat-obatan, bahkan keluarga yang senantiasa ada bersama dengan keluarga ini dalam menjaga, merawat. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, sehingga kesembuhan yang daripada-Mu sajalah mereka peroleh, dan mereka memiliki semangat untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang berbahagia karena hari ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun hari perkawinan. Biarlah Tuhan, kasih dan karunia Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan mereka. Pertambahan usia 1 tahun bagi kelahiran maupun pernikahan boleh menjadi berkat bagi mereka, dan mereka boleh bersyukur mengembalikan ucapan syukur itu kembali kepada Tuhan sebagai rasa cinta kasih mereka kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bagi seluruh pelkat di dalam tugas dan fungsi yang harus tetap berjalan meskipun di dalam kondisi pandemi ini, Tuhan senantiasa memberkati pelkat PA, memberkati pelkat PT, pelkat GP, pelkat PKP, pelkat PKB, dan pelkat PKLU. Semua yang terlibat di dalamnya sebagai kesatuan. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kasih-Mu melalui peran daripada pelkat. Kami boleh membangun kesatuan hati, kami boleh berempati, kami boleh terus menumbuhkan sikap solidaritas di tengah-tengah kehidupan bergereja, bermasyarakat, bahkan di dalam keluarga kami secara terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang hanya kami panjatkan di dalam nama-Mu,
yang senantiasa mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.